Polres Metro Jakarta Timur sudah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus tewasnya anak perwira menengah Pamen TNI Angkatan Udara di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Saksi yang diperiksa tidak hanya dari kalangan sipil, tapi juga TNI. Polisi terus mengembangkan penyidikan terkait kasus tewasnya anak perwira menengah Pamen TNI AU di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Korban CHR ditemukan tewas terbakar di pos penjagaan di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setidaknya sudah 7 orang saksi dari kalangan sipil dan juga 1 orang anggota TNI aktif yang dimintai keterangan. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa akun game Roblox anak Pamen TNI yang ditemukan tewas. Menurut polisi, korban sempat membuat status di akun Roblox-nya yang menunjukkan akan adanya ancaman yang bisa menewaskannya. Kami akan juga mengecek akun Roblox, ya. Jadi korban ini hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan, ya, tulisannya hi if you see this, artinya kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Tim kedokteran forensik di RS Polri Kramat Jati menemukan jelaga atau butiran arang di tenggorokan korban CHR. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pada Senin 25 September lalu, pihak kedokteran forensik juga menemukan tanda-tanda penganiayaan pada korban. Jenazah ini terdapat luka bakar stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh, kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita dapatkan tanda-tanda penganiayaan. Tanda-tanda penganiayaannya berupa apakah ada lebam atau ya, jadi luka-luka pada dada, jadi luka bacok. Sebelumnya, Dansatpom TNI AU membenarkan bahwa korban adalah anak perwira menengah TNI AU. Temuan korban cukup mengejutkan pihak TNI AU karena peristiwa terjadi di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Hingga saat ini, polisi sudah mengumpulkan sejumlah data dan alat bukti dalam kasus ini. Polisi mengamankan 18 unit CCTV di sekitar lokasi kejadian. Ahli forensik juga dilibatkan dalam mengungkap kasus kematian ini. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana analisa kasus tewasnya anak Pamen TNI Angkatan Udara? Benarkah ada indikasi penganiayaan? Kita bahas bersama Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisa Anda soal kematian anak Pamen TNI AU ini apa yang janggal menurut Anda? Tanpa maksud saya mendahului kerja otoritas kepolisian, menurut saya patut diuji tentang 2 kemungkinan tewasnya almarhum yang bisa dikesampingkan dan tersisa 2 kemungkinan lain yang patut untuk didalami. 2 kemungkinan yang barangkali patut untuk dikesampingkan adalah almarhum meninggal akibat faktor alami maupun faktor kecelakaan. Tinggal tersisa 2 kemungkinan, yaitu apakah almarhum meninggal akibat bunuh diri ataukah meninggal akibat pembunuhan. Kalau kemudian kita fokus pada bunuh diri, betapapun ada pesan yang bernada ingin mengakhiri hidup, namun karena pesan itu terkait dengan Roblox, maka menurut saya penting untuk didalami. Kenapa? Karena ada sekian banyak games di Roblox yang memang muatannya tentang bunuh diri atau tentang menyakiti diri sendiri. Dengan kata lain, apakah pesan yang terkesan sebagai pesan terakhir itu sungguh-sungguh di mana almarhum ingin mengakhiri hidupnya, ataukah pesan itu merupakan komunikasi yang ada di dalam games tersebut tanpa ada niat sungguh-sungguh dari almarhum untuk mengakhiri hidupnya. Itu sebuah pertukaran pesan atau komunikasi antar sesama gamers yang memang berada dalam sebuah ruang permainan dengan muatan bunuh diri itu tadi. Jadi
status di game Roblox itu masih belum bisa dipastikan menjadi indikasi soal dugaan pembunuhan berencana menurut Anda? Tepat, dengan kata lain, pesan atau kalimat tersebut tidak sepatutnya dianggap ada dalam ruang vakum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks permainan game Roblox itu sendiri. Apalagi Roblox sendiri sudah memberikan disclaimer bahwa mereka kalau menangkap adanya pesan-pesan tentang bunuh diri dan sejenisnya, mereka akan menghubungi otoritas penegakan hukum. Nah, itu patut didalami juga. Apakah benar Roblox konsekuen dengan janjinya, dengan disclaimer-nya, termasuk dengan pemberian layanan bantuan bagi gamer yang terindikasi juga sudah punya pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup mereka. Dr. Farisi menyatakan ada luka bakar 91%, kemudian ditemukan juga ada senjata tajam di dekat jenazah korban. Analisa Anda soal ini bagaimana, Mas Reza? Berarti kita sekarang beralih ke kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat pembunuhan. Bahwa di tubuh almarhum ditemukan luka bakar hingga 90-an%, ini serta-merta mengingatkan saya pada misi kedua kejahatan. Bahwa setiap pelaku kejahatan setelah melancarkan aksinya harus juga melaksanakan misi kedua. Yaitu bagaimana dia melakukan sekian banyak upaya untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana. Mulai dari menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi saksi, membangun alibi, termasuk barangkali dengan membakar tubuh target atau tubuh korban sebagai bentuk misi kedua dalam rangka menghindari pertanggungjawaban pidana. Itu kemungkinan yang pertama, terkait dengan adakah faktor orang lain yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia. Ada faktor orang lain. Faktor orang lain itu seberapa besar dari temuan-temuan yang ditemukan oleh polisi, termasuk ada bekas luka ya di bagian tubuhnya dan ada jelaga di tenggorokan korban. Apa artinya? Mari kita kaitkan dengan kemungkinan yang saya katakan tadi, kemungkinan bunuh diri. Sepanjang pengetahuan yang saya miliki, dalam sekian banyak kasus bunuh diri, pelaku memilih menggunakan satu modus saja. Misalnya, maaf ini, gantung diri saja, atau tembak saja, atau tusuk saja, atau menenggak racun saja, atau terjun dari tempat tinggi saja. Tidak menggunakan dua modus. Sementara pada tubuh almarhum, berdasarkan informasi dari Polri, ditemukan tampaknya ada dua modus, yaitu penusukan dan pembakaran. Adanya dua modus pada tubuh almarhum itu yang membuat saya sekali lagi bertanya-tanya, benarkah ini bunuh diri? Karena bunuh diri lazimnya dilakukan hanya dengan menggunakan satu modus. Jika memang itu dugaannya mengarah ke pembunuhan, tapi kan kalau kita bicara soal lokasi, TKP-nya itu di kawasan Ring 1 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Apakah tidak terlalu berisiko bagi pelaku kalau ia memang melakukan pembunuhan itu? Karena CCTV sudah ada, sejumlah CCTV, ada 18 CCTV yang sekarang ditemukan oleh polisi untuk diteliti. Keberadaan tubuh almarhum di Ring 1 semacam itu yang menambah pertanyaan besar di kepala saya, apakah benar almarhum meninggal akibat perbuatannya sendiri. Karena yang saya ketahui lazimnya aksi bunuh diri dilakukan di tempat yang privat. Sementara Ring 1 itu menurut saya bukan merupakan ruang privat. Barangkali ruang publik tetapi yang sifatnya restriction area. Ruang semacam itu saya pikir sekali lagi tidak lazim dijadikan sebagai tempat seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi kembali ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi. Baik, lalu untuk melakukan investigasi, menguak kasus ini, siapa-siapa saja yang seharusnya berpotensi untuk diperiksa, untuk bisa memberikan keterangan yang secara komprehensif dan bisa sampai pada kesimpulan sementara? Saya berasumsi bahwa restriction area atau Ring 1 tentu memiliki pengamanan ekstra. Mungkin ada personil yang patroli secara berkala, mungkin juga ada alarm, mungkin juga ada CCTV atau bentuk-bentuk pengamanan lainnya. Nah, saya pikir dengan mengeksplorasi adanya faktor-faktor atau unsur-unsur pengamanan ekstra macam itu, mudah-mudahan otoritas kepolisian akan bisa mendapatkan petunjuk awal paling tidak, guna mengetahui apa yang dilakukan oleh almarhum dan kemungkinan ada ataupun tidak adanya orang yang bersamaan dengan almarhum. Dengan lokasi yang ada di restriction area, kemudian dugaan ini ada keterlibatan orang lain dalam kematian korban, sesulit apa penyelidikan ini akan berlangsung, Mas Reza, analisa Anda? Kalau semata-mata mengandalkan pada tubuh korban atau jasad almarhum yang sudah terbakar,
barangkali juga dibutuhkan upaya ekstra bagi pihak kepolisian untuk menemukan adanya jejak-jejak pelaku lain, seandainya memang ada pelaku lain yang tertinggal di tubuh almarhum. Tetapi saya pikir olah TKP dan juga tadi saya katakan pemeriksaan CCTV dan kemungkinan pemeriksaan terhadap para calon saksi, mudah-mudahan akan bisa membantu kepolisian mengungkap kasus ini. Anda melihat ini ada dugaan mengarah ke pembunuhan berencana? Sebagaimana saya katakan tadi, kemungkinan bunuh diri dan kemungkinan pembunuhan tidak bisa dikesampingkan. Walaupun dalam penalaran saya, pembunuhan tampaknya memiliki probabilitas lebih besar. Kembali ke pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Tapi berencana atau tidaknya, kalau menurut Anda dengan adanya status di game Roblox, apakah itu juga, tadi Anda menyatakan tidak bisa digunakan sebagai faktor sendiri ya, berdiri sendiri sebagai dugaan bahwa ada indikasi pembunuhan dengan status Roblox-nya. Kalau Anda membaca status ini mungkin saya sudah mati, itu yang dituliskan. Tapi apakah itu bisa menjadi indikasi atau menguatkan ada permasalahan sebelumnya yang kemudian memicu kasus ini terjadi? Memang indikasi bisa saja, tapi tadi saya katakan bahwa kalau pesan itu ditemukan di dalam game Roblox, maka karena ada sekian banyak game Roblox yang pada dasarnya memang memuat muatan tentang kematian, maka pesan yang terkesan sebagai pesan terakhir atau kalimat terakhir itu tidak sepatutnya dianggap atau ditafsirkan secara steril yang terlepas dari konteks game Roblox itu sendiri. Dan polisi harus berkoordinasi dengan TNI AU seperti apa untuk bisa mengungkap kasus ini menurut Anda, Mas Reza? Sudah barang tentu agar olah TKP, pemeriksaan alat-alat bukti dan seterusnya bisa dilakukan secara maksimal. Pihak TNI AU selaku empunya lahan tersebut sudah sepatutnya memberikan akses seluas-luasnya kepada otoritas penegakan hukum, dalam hal ini adalah Polri. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri analisa Anda terkait dengan kematian anak Pamen TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Tentu kita akan masih menunggu bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.